Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan shortcut, di mana sekarang saya akan memberikan cara bagaimana untuk mengekspor dan juga menyimpan project editing video yang sudah Anda lakukan di dalam shortcut. Untuk menyimpannya sih kita waktu bikin project kan udah melakukan penyimpanan ya. Jadi setiap Anda melakukan proses, misalkan masang transisi, contohnya seperti ini, kita ganti efek transisinya. Oke, misalkan seperti itu, kita ganti nih efek transisinya contoh. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke file, kita klik aja save. Oke, nah di sini ada nih kelihatan nih tempat penyimpanannya. Ya, dan kemudian selanjutnya itu kan menyimpan. Jadi setiap habis melakukan editing, misalnya mau dipotong nih belakangnya. Oke, kita potong, kemudian selanjutnya kita save. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Pokoknya setiap habis melakukan aktivitas di save, tujuannya adalah agar kalau semisal terjadi kendala dengan listrik, misalkan mati lampu dari PLN-nya, ataupun ada hang, ataupun kendala-kendala lain, Anda punya project terakhir. Jadi Anda tidak membuang-buang waktu Anda, nanti Anda tinggal cukup buka projectnya ya di tempat penyimpanan, dan Anda bisa langsung contohnya seperti ini nih, saya close dulu. Nah, tinggal dilihat jalanin shortcutnya, dibuka di project terbaru, diklik. Nah, dia masuk lagi ke project ini. Kira-kira kurang lebih seperti itu, jelas. Dan langkah selanjutnya adalah untuk melakukan ekspor. Dimana ekspor ini adalah untuk membuat file video dari project ya editing sudah Anda lakukan. Kalau tadi menyimpan, dia itu kesimpannya dari project untuk MLT ya, namanya project file MLT, yaitu project yang bisa dibuka hanya di shortcut seperti itu. Sementara kalau mau jadi video, kita harus melakukan ekspor. Untuk ekspor, klik aja di sini, klik ekspor. Kemudian selanjutnya saya sih pilih gampang aja, saya nggak mau pusing, saya pilih YouTube aja. Saya pilih YouTube, itu udah format baku ya. Pilih YouTube udah bagus formatnya, tapi kalau Anda mau pakai format-format yang lain ada nih ya, tinggal Anda cari aja. Audionya juga kalau mau dimainin ada. Cuman karena saya sih udah nggak mau pusing, udah nggak mau ribet, ya udah pakai aja YouTube. Kalau untuk format YouTube ya udah pasti bisa dibuka di dimanapun. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jika sudah, Anda juga bisa from current playlist bin, each playlist bin, kita gunakan from timeline aja agar semuanya ke ke ekspor. Kalau misalkan Anda ekspor tapi hasilnya ada kepotong-potong, coba lihat di from-nya ini. Di from-nya pastikan dia ke timeline ya. Dan kemudian kalau dia mendukung, Anda bisa klik use hardware encoder. Oke, dia bisa di sini ya, komputernya mendukung, jadi silakan digunakan. Kalau ini tergantung dari komputer Anda. Oke, selanjutnya Anda juga bisa gunakan advance di sini ya, reframing untuk melakukan reframing dan lain sebagainya. Saya jarang pakai ini, tapi kalau Anda mau pakai ini boleh. Dan kemudian selanjutnya yang di advance ini saya nggak otak-atik ya, pakai default aja dari YouTube, penyetingan YouTube dan penyetingan project. Kemudian langkah selanjutnya klik ekspor, dan kemudian simpan di folder tertentu, misalkan oke, kemudian kasih nama, secara otomatis dia namanya ini ngikutin nama project. Oke, saya diamin aja, saya sesuaikan, kemudian klik save. Dan di sini di bagian job ini, jobs, dia sedang jalan, tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, oke, klik kanan mouse, klik open. Show in folder. Nah, ini dimatiin dulu, lupa saya. Show in folder, klik preview. Nah, ini ada hasilnya.
Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Anda gunakan cara ini untuk menyimpan dan mengekspor project-project editing video Anda.